Shalom Shalom adik-adik. adik-adik. Apa kabar? Kakak berharap adik-adik, papa mama yang di rumah, semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kakak mau tanya juga sama kakak di sini nih, karena kakak ditemani oleh Kak Yola, Wah, halo. Kak Halo Grace. adik-adik semuanya. Apa kabar Kak Yola? Puji Tuhan, sehat. Kak Grace gimana? Sehat puji Tuhan Kak Tia. Iya, puji Tuhan ya, Tuhan itu sangat baik ya adik-adik. Kita semua dikasih kesehatan. Nah, kita hari ini akan beribadah kembali. Ya, sebelum kita memulai, kita akan berdoa dulu. Nah, yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa, ikuti Katia ya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hari ini kami anak-anakmu kelas tengah ingin mendengarkan cerita tentang firman dan ingin beribadah. Berkati kami ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhir nanti. Biarlah Tuhan ada di tengah-tengah kami, memimpin kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Kak Yola, kita bernyanyi. Yesus itulah satu-satunya. Yuk, kita semua bernyanyi. Ya, Kak Grace juga ikut, Kak Grace juga, Kak Yola juga ikut. Yuk, 1, 2, 3. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Nah adik-adik, setelah kita sudah bernyanyi memuji Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan yang akan Kak Yola bawakan. Nah, dengan tema tetap berdoa walaupun hati sedih. Nats Alkitabnya itu dari Matius 26 ayat 36 sampai 46. Adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Papa Mama boleh dibantu adik-adiknya buka Alkitab. Nah, di sini judulnya di Taman Getsemani. Jadi Tuhan Yesus bersama murid-muridnya pergi ke Taman Getsemani untuk berdoa. Tetapi Tuhan Yesus hanya mengajak 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Jadi di Taman Getsemani ini Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya itu untuk berjaga-jaga. Setelah itu Tuhan Yesus berdoa dan dia itu berdoa itu karena rasa takutnya, karena dia tahu dia akan ditangkap dan dia itu sangat ketakutan. Tapi meskipun dia ketakutan, dia selalu berdoa, dia tetap berdoa. Lalu setelah dia berdoa, dia kembali ke murid-muridnya. Namun murid-muridnya tertidur. Lalu Tuhan berkata, mengapa kalian tidak bisa berjaga-jaga walaupun sebentar saja? Lalu
Tuhan kembali lagi berdoa kembali. Terus kembali lagi ke muridnya lagi, tetap tertidur. Ya, mungkin itu karena sudah tengah malam ya. Jadi Tuhan Yesus kembali lagi berdoa. Berdoa dengan rasa ketakutan yang sangat mendalam karena dia tahu sebentar lagi dia akan ditangkap. Sampai mengeluarkan keringat berwarna merah seperti darah. Jadi setelah dia berdoa, dia kembali kepada murid-muridnya lalu berkata, istirahatlah, tidurlah. Anak manusia tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Nah, jadi dari cerita yang kakak sampaikan ini, kiranya adik-adik dalam situasi apapun, sedih, ketakutan, haruslah selalu berdoa. Karena Tuhan saja berdoa, masa adik-adik tidak berdoa? Nah, amin. Dan ini ada nats Alkitab ayat Alkitab yang harus dihafal. Itu di 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Nah, adik-adik, jadi inti dari firman Tuhan kita ini, walaupun adik-adik merasa ketakutan, sedih, kacau pikirannya, nggak tahu lagi mau cerita ke siapapun, ingat, Tuhan Yesus ada untuk kita. Kita bisa bercerita, kita bisa berdoa kepada Tuhan Yesus. Lihat nih, Tuhan Yesus saja berdoa karena ketakutan. Jadi adik-adik, kalau adik ketakutan, adik-adik semua pada bingung, takut, serahkan semuanya pada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini dapat kami jalankan ya Bapa. Kami sangat bersyukur kami bisa mendengarkan firman-Mu yang sangat indah ini. Di saat kami merasa takut, kami sedih, kami khawatir, kami bisa datang kepadamu untuk berdoa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan akan menolong kami dan selalu bersama kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Nah adik-adik, kita setelah mendengarkan firman Tuhan, kita akan bernyanyi God is so good. Sama-sama kita bernyanyi ya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama mendengarkan Kak Yola bercerita. Kakak berharap adik-adik di rumah semuanya mau meneladani sifat Tuhan Yesus, yaitu selalu ingat berdoa sekalipun adik-adik dalam keadaan bersedih. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, Kak Grace ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, adik-adik atau orang tua kita yang mau berkenan untuk memberikan persembahan, boleh ya datang langsung ke sekretariat gereja dan menyerahkannya, atau boleh mengirimkan ke nomor yang tertera di layar berikut.
Dan ingat, dituliskan tujuannya untuk Komisi Anak dan Remaja. Nah, yang kedua, adik-adik di rumahnya semuanya jaga kesehatan ya. Jangan kemana-mana kalau nggak penting-penting banget. Dan kalau keluar rumah ingat pakai masker, jaga jarak, dan rajin cuci tangan. Jaga kesehatan ya. Yuk adik-adik kita satukan hati dan pikiran kita mau mengakhiri ibadah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami sudah selesai beribadah memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati ibadah kami agar menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati menyembuhkan mereka sehingga di kebaktian di minggu depan bisa bersama-sama mengikuti ibadah bersama dengan kami. Jikalau ada teman-teman kami yang masih dalam keadaan malas, kiranya Tuhan Yesus yang mengetuk pintu hati mereka agar mereka untuk minggu depan mau semangat dan rajin untuk mengikuti ibadah. Tuhan Yesus berkati kami juga, orang tua kami dan keluarga kami, berikan kami kesehatan, rezeki dan juga berkat yang hanya dari Tuhan saja. Ampuni kami Tuhan Yesus atas dosa kami, agar kami tetap layak menerima berkat-berkat-Mu, menambah berkat yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom adik-adik semuanya.